Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita dipertemukan kembali di kajian sore kali ini ya, insyaallah dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya besok di hari yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini alhamdulillah narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Beliau Ustadz Muslihin LC, dan untuk itu yuk kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kita semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hari ini lagi tidak enak badan atau badannya kurang fit, mudah-mudahan Allah menyembuhkan dan mengangkat penyakitnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kajian sore kali ini yaitu kajian fikih kontemporer. Insyaallah tema yang akan dikaji pada sore kali ini yaitu tentang hukum bersujud tanpa sebab. Ini menarik ini temanya ya. Mudah-mudahan kaum muslimin nanti apabila ingin bertanya ya langsung saja ditanyakan melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000 atau langsung saja melalui via teleponnya Radio Dais di 0246746352. Oke, langsung saja yuk kita simak, kita dengarkan kajian sore kali ini bersama guru kita, beliau Ustadz Muslihin LCMA. Silakan, monggo Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Para pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, para pemirsa MAJT TV, para pendengar dan pemirsa semuanya, alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat saling sapa kembali. Semoga kita semua senantiasa diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi dengan berkahnya, dan kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para pendengar dan pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan sore kali ini kita membahas tentang hukumnya, yaitu ada seorang misalnya yaitu sujud tanpa sebab, karena ini kita kemarin masuk pada bab sholat ya, yaitu pertanyaan yang tentang sholat bisa mungkin ditanyakan karena beberapa episode yang lalu kita sudah membahas tentang bersuci, terus membahas tentang najasah, najis. Nah, kita membahas tentang sholat. Nah, walaupun mungkin di sebagian orang itu menganggapnya biasa atau sudah pernah mengaji, tapi belum tentu yang belum atau yang tidak mondok atau mungkin yang mondok atau mungkin yang sudah ngaji bisa saja lupa atau mungkin khilaf atau perbandingan ilmu atau intinya kita belajar, semoga ada manfaatnya atau semoga bermanfaat bagi kita semua, yaitu khususnya tentang hukumnya orang tahu-tahu sujud. Jadi hukumnya orang tahu-tahu sujud, misalnya tidak di dalam sholat terus dia sujud, itu hukumnya bagaimana? Nah, di sini ada beberapa kasus, yaitu kasus yang pertama adalah memang sujudnya dia itu tanpa sebab. Nah, yang kedua adalah ada sebabnya berarti. Nah, jadi kalau kita membahas tentang hukum sujud ada sebabnya, maka contohnya apa hukum sujud ada sebabnya? Yaitu ketika mendapatkan nikmat dari Allah atau selamat dari mara bahaya.
Terkadang dikasih orang hadiah 1 juta atau 2 juta atau 10 juta di depan mata pas dia mungkin sedang memarkirkan jalan atau mungkin sedang jualan di pinggir jalan atau apa, tahu-tahu ada yang ngasih 10 juta. Nah, dari refleks kesenangannya itu dia akhirnya bersujud kepada Allah. Maka ini kan masih ada sebab. Sebabnya apa? Saking senangnya terus dikasih hadiah dan dia bersujud kepada Allah. Jadi tadi kan dibagi dua, ada sebab dan tidak ada sebab. Tidak ada sebab, betul. Nah, ada sebab dan tidak ada sebab. Maka kalau yang pertama tadi yaitu ada sebab. Contoh ada sebab lagi adalah apa? Di luar sholat. Misal yaitu membaca ayat sajdah. Membaca ayat di mana di dalam Al-Qur'an itu disunnahkan kita bersujud setelah membaca ayat sajdah yang jumlahnya itu ada yang mengatakan 14 tempat dalam Al-Qur'an. Nah, 14 tempat. Maka ini termasuk di antara sujud yang ada sebabnya. Yang ada sebabnya. Berarti sujud yang tidak ada sebabnya. Kalau yang ada sebabnya boleh asalkan sesuai syariat. Dalam artian apa? Adakah sujud yang ada sebab tidak sesuai syariat? Ada. Contoh menghormati orang dengan sujud misalnya. Ya dia ada sebab. Sebabnya apa? Menghormati wong. Tapi menghormati ini dengan apa? Dengan bersujud. Ini kan jatuhnya ke dalam kekafiran. Jatuhnya dalam kafirin. Apa dalilnya? Dalilnya kita bacakan diantaranya adalah diantaranya adalah madhabuna dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin anna sujuda fi ghairis shalah, bahwa sesungguhnya sujud di luar sholat kalau ada sebab yang tadi, contoh seperti ayat sajdah atau ada nikmat, maka itu malah hukumnya sunnah. Mangdubun, hukumnya sunnah li qiraati ayati sajdah litali wasami, bagi orang yang membaca ayat sajdah, bagi orang yang membacanya langsung atau yang mendengar. Waliman hadasat lahu ni'matun dhahirah awing dafa'at anhu niqmatun dhahirah syukran lillah, atau bagi orang yang mendapat dadaan atau mendapat nikmat yang jelas atau tertolak dari bahaya yang sangat jelas, maka dia langsung senang sujud karena Allah Subhanahu wa taala. Wala yajuzu sujud li ghairi dzalik. Jadi tidak boleh sujud selain itu. Selain itu kalau tadi tanpa ada sebab. Sebabnya apa? Sebabnya adalah tadi, yaitu membaca ayat sajdah, atau yang kedua adalah karena adanya nikmat yang besar sehingga dia sujud sahwi, sujud syukur. Dan tidak boleh sujud selain tanpa ada sebab. Sawaun kana lillah fayahrum aw li ghairihi fayakfur. Sawaun kana, walaupun sujudnya itu memang karena Allah, tahu-tahu misalnya tahu nggak ada apa-apa, sujud karena Allah misalnya, itu malah haram. Aw li ghairihi atau tidak karena Allah. Jadi tahu-tahu sujud ya nggak ada sebab, apalagi enggak karena Allah, maka fayakfur, maka kufur. Nah, terus hadza in sajada biqasdil ibadah. Ini semua jika dia yang sujud tanpa sebab ini tujuannya ngibadah. Jadi aku ngibadah tahu-tahu sujud. Tahu-tahu sujud karena Allah. Nah, mungkin kita pernah melihat contoh kasus mungkin di Cina atau di mana ada yang entah agama apa itu, terus berjalan 5 kali 5 jangkah, tahu-tahu sujud di jalan atau ndelosor di jalan. Terus jalan 5 kali, tahu-tahu ndelosor di jalan. Ya mungkin itu bagi kepercayaan dia adalah ibadah, tapi bagi kepercayaan kita itu adalah ya di luar daripada ibadah atau bahkan kufur. Hukumnya haram atau bahkan kufur. Bisa dilihat itu mungkin ya itu tadi ada yang sebagian kepercayaan yang seperti itu. 5 jangkah atau berapa jangkah atau 10, tahu-tahu ndelosor sujud atau ndelosor.
terus berdiri jalan lagi tahu. Nah, itu tirakatnya tidak tahu agama mana, kepercayaan mana. Nah, begitu juga nggak usah seperti itu. Misalnya ada muslim yang seperti itu, tahu-tahu dulu sujud tahu-tahu misalnya. Nggak ada sebab, nggak ada apa, walaupun itu kalau ditanya karena Allah, maka tetap haram. Walaupun kamu kenapa sujud? Aku sujud karena Allah. Wala di sholat, wala sujud syukur, wala sujud tilawah apa, itu hukumnya haram. Atau aku sujud karena seseorang, maka kufur. Maka kufur. Adapun jika dia tahu-tahu ndelosor tanpa ngibadah, ya mungkin karena sujud itu saking ngantuke mungkin ya. Akhirnya apa tahu-tahu ndelosor kayak wong sujud ngono ae. Padahal dia ya pengen tidur misalnya. Atau mungkin pengen kecapean misalnya ya. Maka tidak apa-apa, yaitu fala wadhu'a ra'sahu al-ardi tadhallulan wastikanatan bila niyatihi lam yahrum id la yusamma sujudan. Ketika ada seseorang yang menaruhkan kepalanya di atas bumi karena ya merasa hina, apa hanya merasa hina saja tanpa ada niatan apa-apa atau tanpa ada niatan sujud, maka tidak haram. Ya pokoknya tahu-tahu ngono ya misalnya nggak ngibadah nggak apa dan sebagainya. Ada pula yang mungkin akan bertanya, misal ada orang yang mentakzimi gurunya. Nah ini mentakziminya dengan rukuk atau dengan sujud. Bukan hanya guru lah, kita secara umum orang Indonesia dulu rukuk dulu. Bagaimana hukumnya rukuk bagi orang Indonesia? Nah ini kan banyak ya kalau ketemu orang monggo, apalagi orang Jepang hampir seperti orang rukuk beneran. Kalau orang Indonesia kan hanya menundukkan sedikit. Kalau orang Jepang itu yang namanya shekere itu bahkan sampai benar-benar rukuk tenanan. Kalau dalam sholatnya kita itu rukuk yang sempurna. Maka bagaimana hukumnya? Terus di sini ada ada dalam kitab mana ini? Nah, nanti kita akan melewatinya. Cuman tempatnya di mana. Terus lagi bukan hanya menghormati orang dengan rukuk, tapi langsung sujud di depan gurunya. Misal ya, di depan gurunya. Maka hukumnya bagaimana? Dalam kitab Al-Majmu' Imam Nawawi berkata wa amma ma yaf'aluhu awamul fuqara wa shibuhum min sujudihim baina yadayil masyayikh. Adapun apa yang dilakukan oleh orang-orang awam yang fakir dan semisalnya, yaitu bersujud di depan guru-gurunya, warubbama kanu mukhtifina fa huwa haramun bi ijma'il muslimin. Itu hukumnya haram secara kesepakatan ulama atau kesepakatan umat Islam. Wa sawa'un fi dzalika kana mutatahhiran aw ghairu wa sawa'un istaqbal qibla amla wa qad yatakhayyalu katsirun minhum anna dzalika tawadhu'un wa kasrun lin nafsi wa hadza khata'un fahishun wa ghubawatun dhahiran. Walaupun itu sujudnya di depan gurunya itu dalam madhab kiblat atau apa, atau karena ta'zim misalnya. Kenapa kamu sujud di depan karena menghormati atau karena ta'zim, tetap itu hukumnya haram. Nah ini dipukul rata hukumnya haram. Nah. Terus wa kharaja bisujud ar-ruku'. Nah ini ketemu ini tadi ya hukumnya ruku'. Jadi menghormati orang. Kalau orang Jawa dengan menunduk sedikit, kalau orang mungkin Jepang malahan menunduknya sampai seperti halnya orang yang ruku 45 derajat. Ya. Ar-ruku fa'in qasadat ta'zima li makhluqin birruku kata'zimillah kafaro. Jika dia rukuknya itu adalah tujuannya takzim, menghormati kepada makhluk seperti sebagaimana dia menghormati Allah, maka kafir, keluar dari Islam. Jadi mentakzimi makhluk menghormati makhluk sebagaimana menghormati Allah. Karena jelas sama-sama rukuknya. Yang ada yang membedakan hanyalah dalam hatinya. Kok dalam hatinya kok seperti halnya mentakzimi Gusti Allah, maka
kafaro. Kufur. Wa illa bi an qasada ta'zimahu la ka ta'zimillah au atlaqa fala yakfur bal huwa haramun liwuku suratihi lil makhluk adatan. Dan jika bukan karena kata dia ada niatan mentakzimkan sebagaimana mentakzimkan Gusti Allah, tapi niatnya ya pokoknya menghormati, atau mutlak wis enggak ada niatan, maka ini hukumnya bal huwa haram. Merukuk kepada orang, nek rukuknya mentakzimi seperti halnya mentakzimi Gusti Allah, kufur. Nek mentakzimi saja atau tanpa seperti halnya mentakzimi Gusti Allah atau mutlak haram hukumnya. Itu rukuk. Oleh karenanya nek orang Jawa menghormati ya sekedarnya saja, tanpa harus seperti halnya mungkin orang Jepang dan sebagainya. Liwuku isurati lil makhluk adatan, karena hal ini bentuknya seperti halnya bentuknya makhluk secara adatan, yaitu menghormati dengan agak rukuk atau rukuk sedikit atau rukuk dan sebagainya. Itu ya hukumnya haram padahal rukuk. Jadi apalagi sujud. Terus dalam kitab Al-Mausu'ah Raudhatul Talibin wa Umdatul Muftin sama seperti halnya tadi. Bagaimana hukumnya rukuk di depan gurunya? Minas wa laisa min hadza ma yaf'aluhu katsiruna minal jahalati dzallin minas sujud baina yadayil masyayikh. Fa inna dzalika haramun qat'an bi kulli halin sawa'un kana ilal qiblah aw ghairahu. Dan yang dilakukan oleh sebagian oleh orang-orang yang bodoh, kata beliau Imam Nawawi, yaitu sujud atau rukuk atau sujud di depan gurunya, walaupun tujuannya adalah mentakzimi, itu haram secara mutlak. Jadi ya, intinya sujud itu ya, apalagi bentuk sujud ya, sujud itu bentuknya kita menaruhkan kening di tanah, itu yang paling layak adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling layak hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun dalam keadaan sholat. Itu pun dalam keadaan sholat. Adapun di luar sholat tadi, ini secara kesimpulannya, adapun di luar sholat, kalau memang ada sebab maka tidak apa-apa. Jadi sujud di luar sholat dan niatnya ibadah, tidak apa-apa. Nah, contoh apa tadi, yaitu membaca sajdah tilawah, terus sujud syukur. Yang kita dulu pernah membahas hukumnya sujud syukur bagaimana. Pemain bola kan terkadang setelah mengegolkan sujud syukur. Boleh menurut sebagian ulama, tanpa harus syarat bersuci, tanpa harus syarat seperti halnya orang yang sholat dan sebagainya. Dia mengatakan boleh. Jadi sehingga ketika ada orang ngegolki atau dapat door press, grand press, atau dapat apa, kok sujud syukur dengan tujuan karena Allah, dapat pahala, sunnah hukumnya. Walaupun celananya pendek, tidak pakai sarung apa atau apa, tetap boleh menurut sebagian ulama. Ini karena ada sebab. Adapun sujud tanpa sebab, nah ini tahu-tahu sujud dan niatnya beribadah, itu hukumnya haram. Sujud tanpa ada sebab tapi niatnya salah, contoh kayak apa, sujud sama gurunya, sujud sama orang tuanya mungkin. Nah ini terkadang ada di film atau apa, sujud sama orang tuanya atau sujud sama mertuanya misalnya atau apa, maka itu hukumnya haram. Kalau rukuk tadi, rukuk ya apa, hukum yang tadi adalah hukumnya tetap haram apabila niatnya adalah apa tadi, takzim li makhlukin, hukumnya haram. Atau jika dia mentakzimi makhluk sebagaimana mentakzimi Allah, maka hukumnya kafir. Tapi kalau mentakzimi saja, maka itu tetap hukumnya haram. Itu ruku, apalagi sujud. Nah, sebenarnya seperti itu.
Sebenarnya seperti itu. Bal huwa haramun liwuku isuratil makhluqi adatan. Sehingga yang kita bahas dalam pertemuan kali ini adalah sebenarnya bab sholat, yaitu bab tentang sujud, yaitu sujud kepada Allah yang kita yaitu sedang bermunajat kepada Allah dan menaruhkan keningnya kita hanya khusus karena Allah. Adapun karena yang lainnya tadi pembahasannya adalah sangat beberapa penafsilan tadi atau beberapa perincian tadi. Semoga bermanfaat bagi kita. Ya sebenarnya mungkin antara banyak yang melakukan atau tidak, ya barangkali mungkin ada yang seperti itu, atau barangkali mungkin ada yang tadi seperti saya contohkan, ada sebagian kepercayaan yang punya wiridan yaitu 5 atau 10 jangka terus ndlosor sujud. Lagi 5-10 jangan delosor juga, ada kepercayaan seperti itu. Atau ada sebagian yang mungkin sujud kepada orang tuanya misalnya, atau kepada gurunya misalnya. Dalam hal sujud itu sangat berat. Rukuk saja masih ada perbedaan pendapat antara haram dan tidaknya. Kalau jelas ya pastinya membungkukkan itu diantara yang dibiasakan oleh orang Jawa. Cuman kalau membungkukkannya sampai seperti halnya orang yang rukuk, ini akan terjadi hukum tersendiri. Jadi ya intinya kita mentakzimi atau hikmah daripada sujud adalah memang hanya karena Allah. Tanpa kita menaruhkan anggota yang mulia kita itu kening kepada siapa saja, kepada tanah tidak, hanya memang karena Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah kajian sore kali ini tadi beberapa item sudah dipaparkan oleh guru kita berkaitan dengan tema kajian sore kali ini, yaitu tentang hukum sujud tanpa sebab. Untuk itu bagi kaum muslimin silakan ya yang mau bertanya melalui WhatsApp Radu Dais di 0821 336 70.000 atau bisa melalui via teleponnya bertanya langsung kepada narasumber kita melalui 0246 746352. Oke, sambil menunggu dari beberapa penanya pendengar Ustadz. Ini menarik sekali ini berkaitan dengan hukum sujud tanpa sebab. Kadang kalau kita melihat perbedaan antara adat Jawa dengan adat kota itu beda sekali ketika bertemu dengan seseorang yang lebih tua. Kadang sampai biasanya orang yang memiliki pendidikan akhlak itu sampai ketika melewati orang tua yang berada di samping itu sampai membungkukkan badan gitu. Itu apakah itu juga termasuk disebut sebagai ruku ataukah memang ya adatnya seperti itu? Terus bagaimana hukumnya? Ya. Tadi ya adat. Kalau dalam kasus yang ditanyakan ini adalah ada dua mungkin yang bisa kita jawab. Yang pertama, gambarannya adalah orang yang ketika membungkukkan itu seperti halnya di masjid misalnya ya, itu kan kalau ada shaf atau apa dia akhirnya membungkukkan ya. Terus ada pula ya dua dari contoh ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah sisi dari menghormati orang lain. Menghormati orang lain. Nah, ini hukumnya bagaimana? Hukumnya adalah ya boleh karena ini tidak masuk kategori ruku atau sujud. Ruku atau sujud sebagaimana misalnya kita bagaimana misalnya kita kayak menundukkan atau mungkin bahkan duduk jalan sambil pakai kaki di depannya guru misalnya. Tapi kan intinya tidak di bentuk ruku atau bentuk sujud, yang itu adalah terfokus atau di antara yang terkhusus hanya kepada Allah. Nah, maka hukumnya bagaimana? Boleh, bahkan bagus. Melangkah di depannya guru sambil nyanggar atau di depannya guru sambil tunduk. Nah, ini yang walaupun mungkin secara menunduknya lebih ekstrim atau lebih daripada rukuk ya. Cuman kan bentuknya memang tidak rukuk dan tidak sujud. Jadi sehingga kalau kita menyamakan antara itu dengan rukuk dan sujud, kalau rukuk dan sujud perbedaannya hanyalah adalah ya itu khusus kita lakukan
karena Allah, khususnya di dalam ibadah atau dalam sholat. Oke. Yang kedua, sisi apa? Ketika ada orang menghormati orang lain dengan cara duduk yang jalan yang sedemikian, maka ada sisi-sisi keharaman, yaitu apa? Melangkahi pundaknya orang. Nah ini takhotir rikob kalau dalam fikih itu. Wayah rumu takhotir rikob. Haram hukumnya yaitu apa? Menjangkai atau kakinya itu berada di atas pundaknya orang lain. Apalagi pas lewat di masjid seperti itu dan sebagainya. Kecuali adalah apa? Kecuali mungkin di depan ada yang masih kosong dan tidak ada jalan lain kecuali harus melewati pundak orang lain itu. Cuman selama tidak ada atau dalam keperluan apa, itu hukumnya haram. Takhotir rikob, yaitu menjangkai pundak-pundak orang. Apalagi mungkin gambarannya adalah di zaman dulu atau zaman para pengarang kitab, itu sofe do dempet. Kalau saiki orang Indonesia kan sangat longgar, bahkan ya jaraknya bisa 5 cm 10 cm kan ya. Jadi ibarat kalau lewat masih kemungkinan. Cuman kalau kakinya diangkat terlalu tinggi, ini bisa saja masuk ke dalam kategori pembahasan, yaitu tadi ya yahrumu takhotir rikob, haramnya melewati pundak-pundak orang. Oke. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio DI, silakan yang mau bertanya ya di 0821 370.000 atau di 024 674 6352. Oke Ustadz, kita akan lihat sejenak setelah satu nada berikut ini. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam, terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam, tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswah. Kita akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais, masih bersama saya Faiz dan narasumber kita, guru kita beliau Ustadz Muslihin di kajian sore kali ini ya. Silakan bagi kaum muslimin pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya bisa ditanyakan melalui website Radio Dais di 0821 33670.000 atau bisa langsung telepon saja di nomor 0246746352. Oke Ustadz, ini sudah ada yang masuk pertanyaannya ini Ustadz. Dari Ibu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, lebih baik sujud atau berzikir ketika dalam sholat ada surat sajadah?
Terima kasih Ustadz. Ya. Kalau dalam sholat melewati sujud tilawah atau ayat sajdah, jadi ada dua posisi dia. Yang pertama adalah posisinya sebagai makmum, yang kedua posisinya sholat sendiri atau jadi imam. Jadi kalau posisinya jadi makmum, lebih baik mana? Ya bukan lebih baik, wajib mengikuti imam. Jadi wajib mengikuti imam. Apabila imam tidak sujud tilawah, kok dia sujud tilawah, hukumnya batal sholatnya. Karena apa? Karena dia membedai gerakan imam yang lebih. Mukhalafatun fahisyah. Membedai gerakan imam yang lebih, sehingga ketika imam tidak sujud kok dia sujud tilawah, hukumnya batal. Atau mungkin sebaliknya, imam sujud tilawah kok dia nggak ikut sujud tilawah, hukumnya juga batal. Karena membedai gerakan yang fahisyah. Membedai gerakan yang fahisyah. Terus kalau yang kedua posisinya dia sholat sendiri atau sholat menjadi imam. Kalau mau ya. Yang kedua adalah sholat sendiri. Maka hukumnya apa? Ya sesuai dengan hukumnya awal. Disunahkan sujud. Sesuai dengan hukum awal. Karena sajdah itu tilawah kan sujud sebenarnya, bukan diganti zikir. Nah, jadi sunnah. Nah, kalau tidak mau ya sujud ya pakai ayat yang lain atau surat yang lain lebih banyak. Ngapain nanti pakai Iqra bismi Rabb atau pakai Idza syamsu dan sebagainya. Nah, terus kalau dia imam, maka bagaimana hukumnya? Hukumnya sebenarnya itu sunnahnya adalah sujud. Betul. Seperti halnya dia sholat sendiri. Akan tetapi karena dia di awal tidak mengumumkan kepada makmumnya bahwa nanti saya akan sujud, jadi sehingga akan membuat gaduh makmum atau sholat, apalagi di masjid jami misalnya, yang banyak orang yang belum tahu hukumnya sujud tilawah gimana, caranya gimana, kira-kira sujudnya berapa kali, sekali apa 2 kali dan sebagainya. Betul. Maka ya alangkah baiknya kalau dia sudah mengumumkan, maka ya sujud sunnahnya. Kalau tidak mengumumkan ya tidak usah sujud, membuat repot. Karena karena resikonya adalah yang tidak tahu hukumnya akan batal dan tidak batalnya. Gitu. Yang batal dan tidak batalnya. Nah, pernah di Kudus itu di waktu Kiai Haji Sya'roni. Kiai Haji Sya'roni itu salah satu ulama sepuh Kudus di saat itu ya. Itu setiap Jumat pagi atau apa dulu di waktu saya mondok itu memang sudah diumumkan dan sudah ada rekamannya bahwa nanti sholat akan ada sujudnya. Caranya sujud adalah begini, yaitu setelah ayat dibaca maka nanti sujud 1 kali, terus berdiri lagi dan sebagainya. Dikasih tahu caranya dan itu pun sudah dikasih tahu caranya, masih yang mungkin makmum masbuk dan dari luar kota belum tahu caranya. Nah, tapi paling tidak sudah dikasih tahu, sehingga apa? Nah, biasanya beliau membacanya ya surat-surat yang ada sajdahnya. Atau ketika Jumat pagi atau subuh disunahkan yaitu ayat sajdah. Ayat sajdah, maka dibacalah surat as-sajdah atau ayat sajdah itu tadi, sehingga ada sujudnya. Jadi ada 3 kasus dalam dia. Intinya apa intinya Ustaz? Intinya nek iso sujud ya sujud to, nek ora ya ora, wis ngono. Kalau makmum ya manut to imam. Bedanya seperti itu. Jadi ya sebenarnya jawabannya ya memang ada tiga kemungkinan gitu loh. Ada 3 kemungkinan, pasti ya akan kita jawab 3. Kalau hanya kemungkinan 1 di pertanyaannya akan kita jawab 1 ya, seperti itu. Oke. Ini ada lagi Ustaz dari Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, ketika sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam akhir. Tetapi saya melihat seorang imam sujud sahwinya sesudah salam akhir. Itu hukumnya gimana Ustaz? Apakah saya harus mengikuti imam ataukah saya sujud sendiri? Terima kasih.
Jadi sujud sahwi adalah apa? Sujud ketika meninggalkan sunnah-sunnah muakkad atau sunnah-sunnah dalam sholat. Di antaranya kunut, di antaranya tasyahud dan sebagainya. Atau lupa bilangan rakaat dan sebagainya. Maka disunahkan sujud sahwi karena lupa itu tadi. Iya. Nah, sujud sahwi adalah 2 kali. Beda sama sujud tilawah tadi. Kalau sujud tilawah 1 kali. 1 kali, iya. Tapi kalau sujud sahwi 2 kali. Seperti halnya sujud dalam sholat. Sholat, betul. Nah, lalu bagaimana tadi pertanyaannya sampai lupa saya. Pertanyaan adalah apakah mengikuti sujudnya imam? Oh, iya. Nah, ketika dia seorang makmum tadi kan seperti halnya sujud tilawah, tidak boleh membedai imam. Nah, kalau ada imam kok sujud sahwi terus dia nggak ikut, maka batal sholatnya. Kecuali harus cepat-cepat niat mufaroqah. Atau sebaliknya, kalau ada imam dia waktu sholat masih kok dia sujud sahwi, imamnya tidak, batal juga sholatnya. Ini yang ditanyakan ketika. Jadi ini urutannya dulu gitu. Betul. Terus yang selanjutnya adalah kapan waktunya sujud sahwi? Waktunya sujud sahwi adalah yaitu setelah tasyahud sebelum salam. Kok ada imam sujudnya setelah salam, yaitu dinamakan gak sujud sahwi. Ya sujud lali meneh. Jadi sujudnya wis sahwi tambah sahwi. Jadi triple sahwi. Ya lali hukumnya. Hukumnya ya lupa juga. Iya. Jadi itu sujud sahwi tambah lupa hukum. Jadinya ya double lupa. Maka bagaimana? Maka kalau imamnya sudah salam, kok makmumnya belum, misalnya belum, dan makmumnya pengen melakukan sujud sahwi, boleh. Sudah niat mufaraqat dan sudah selesai ke imamnya. Imamnya sudah selesai, ya betul. Sudah selesai. Kalau misalnya tahu kalau sama-sama bareng lupa sama imam, tidak kunut misalnya. Ya kunut, maka kok terus imamnya tidak sujud, boleh makmum itu setelah selesai salamnya imam dia sujud sendiri. Jadi tanpa mengikuti imam. Ini sudah pisah dengan imam. Sudah mufaraqah, sudah terpisah sama imam. Nah, tapi kalau masih dalam keadaan makmum kok dia sujud imamnya tidak, batal sholatnya. Nah, ini. Jadi kalau imamnya sujud setelah salam maka tidak perlu mengikuti imam, tidak perlu mengikuti hukumnya imam. Kok panjenengan salam juga, ya sudah nggak usah sujud, ngapain sujud? Nah, itu sujud apa? Kan sujud lupa tadi. Ya, sujudnya kan tempatnya di sebelum salam. Kalau ada yang sujudnya setelah salam, ya itu sujud lupa juga. Yang sebenarnya harusnya lupa karena kelupaan kunut, ini malah lupa hukumnya dan lupa tempatnya. Jadi kelupaan 2. Nah ini jadi tidak pas ketika imamnya salam, ya salam. Atau kalau mau sujud ya sebelum salam. Imamnya sudah salam terus ikut sujud 2, kok kamu belum salam, boleh, yaitu sujud dulu baru salam. Nah, boleh sujud dulu baru salam. Jangan mengikuti imam sama-sama salam terus ikut melu-melu sujud. Nah, ini repot juga ini. Jadi imam dan makmum sama aja. Oke, kaum muslimin silakan bertanya ya di 082133670000. Oke Ustadz, melanjut dari beberapa pertanyaan dari tadi Bu Ida sama Bu Alhamdulillah, terima kasih ya Bu Ida sama Bu sudah meluangkan waktu untuk bertanya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustadz, menyambung dari beberapa pertanyaan dari para pendengar tadi. Mungkin bisa disebutkan atau bisa diberikan macam-macam sujud yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita, termasuk baik dari apakah itu termasuk sujud yang wajib, apakah itu termasuk sujud yang sunnah. Mungkin biar nanti para pendengar juga ternyata itu bukan sujud sunnah tapi itu sujud wajib misalnya seperti itu. Monggo Ustaz. Ya, sebenarnya pembahasan sujud itu kan sedikit ya. Sedikitnya yang penting adalah dalam sholat mesti harus ada sujudnya. Wajib, sujud wajib. Walaupun sholatnya sunnah atau sholatnya wajib. Kalau ada sujud ya sujud. Iya. Nah, jadi kalau tidak ada sholatnya, tidak ada sujudnya, ya nggak boleh sujud. Kayak sholat apa? Sholat jenazah. Kalau ke sujud kamu ketuduk,
Saking khusyuknya itu. Ngerti keduduk kerendo, anu. Iya betul. Maka kalau nggak ada sujudnya, nggak ada sujudnya. Jadi kalau ada sujudnya, hukumnya wajib dalam sholat. Bagi yang mampu. Kalau yang tidak mampu kan pakai isyarat. Jadi hukumnya wajib. Yang kedua hukumnya sunnah, yaitu tadi apa ya? Itu sujud tilawah. Hukumnya sunnah. Terus apalagi yang sunnah lagi, yaitu sujud syukur tadi ya, ketika ada tertimpa musibah, tertimpa musibah atau mendapatkan kenikmatan dan sebagainya. Atau bahkan ada yang mengatakan kalau tidak maksiat dalam sehari atau boleh sujud syukur. Saking bahagianya. Itu boleh. Nah, itu hukumnya juga sunnah. Terus ada lagi yaitu apa? Tadi ya sujud tilawah. Tempatnya ada 14 atau ada yang mengatakan 15. Dalam surat Toha itu kan ada 2 sujud. Ada yang mengatakan yang kedua ada disunnahkan sujud, ada yang mengatakan tidak. Ada yang mengatakan 14 atau 15. Iya. Nah, itu sujud tilawah dan sujud syukur. Ada nggak lagi sujud yang sunnah? Sujud yaitu sujud apa ya? Mungkin sudah tidak ada mungkin, yaitu sujud yang tadi kita bahas antara ada sebab dan tanpa sebab ya. Di luar daripada itu kemungkinan adalah tanpa sebab. Atau ada sebab tapi mentakzimi makhluk. Nah, ini repot tadi. Tadi ya, kalau mentakzimi makhluk sebagaimana mentakzimi Gusti Allah maka kafir. Kalau hanya sujud tapi mentakzimi makhluk walaupun itu gurunya atau orang tuanya hukumnya haram. Nah, ini hukumnya haram. Karena kita sujud yang sedemikian gambarannya atau sedemikian itu sebisa mungkin hanya difokuskan karena Allah Subhanahu wa taala saja, tidak yang lainnya, walaupun itu gurunya atau apa dan sebagainya. Hingga kalau di depan gurunya kok sujud, nah itu hukumnya adalah kafir. Oke, Ustadz, betul sekali. Jadi kadang apakah sujud tersebut itu, mohon maaf, apakah didasari dengan bacaan atau dzikir? Kalau semisal tanda penghormatan, saya menghormati seorang guru, ya saya menundukkan kepala semisal, tapi tidak ada niatan untuk sujud dan tidak ada bacaan dzikirnya, itu apakah termasuk dalam kategori itu sujud? Ya, kalau tadi ya menundukkan kepala, rukuk sama sujud. Kalau menundukkan kepala masih dikategorikan boleh, karena hanya menundukkan kepala sebagai penghormatan. Cuman kalau menundukkan kepala seperti halnya gambarannya orang yang rukuk, nah ini yang tadi kita bahas. Apalagi gambarannya seperti halnya orang yang sujud. Nah ini yang menjadi masalah. Walaupun tanpa bacaan. Tanpa bacaan. Karena kan intinya niat orang sujud yang sedemikian sama seperti halnya orang sujudnya sholat. Niatnya adalah karena gurunya atau niatnya karena orang lain atau kebaikannya, tetap haram. Tetap haram, bahkan sampai bisa menjadi kafir. Nah, itu ada bahkan bisa menjadi kafir kalau niatnya tadi mentakdimi orang lain sebagaimana mentakdimi Gusti Allah. Adapun kalau dia inkhina, itu hanya mencondongkan kepalanya dan sebagainya, itu hukumnya ya sunnah, ikut secara sunnah, yaitu apa, menghormati guru. Karena di sebagian umat Islam yang lain yang kita katakan sebagai Salafi atau Wahabi, itu mengatakan bahkan haram hukumnya itu salaman sama gurunya sendiri. Apalagi sampai menundukkan kepala, hukumnya haram. Jadi dipukul rata komplit. Karena ngajinya hadis saja, mungkin teksnya nggak boleh inkhina, haram, tapi sampai dipukul rata. Yo inkhina, ya mencium tangan gurunya, ya menyalami gurunya, itu hukumnya sampai haram semua. Ini yang repot ini. Oke, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah kajian sore kali ini sangat, mudah-mudahan sangat bermanfaat dan dapat pengetahuan ilmu yang lebih bermanfaat lagi. Alhamdulillah para pendengar dan pemirsa. Di kali ini kajian sore kali ini sudah selesai. Untuk itu mari kita baca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan minta berkah doanya Ustadz, mudah-mudahan kajian sore kali ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa tu'an la yasma'u
mustajab. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha bi nuri syamsi. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Saya Faiz mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda yang kaum muslimin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.